Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doanya. Baik, sebelum doa selesai, selanjutnya kita mulai pelajarannya. Baik, silakan duduk. Anisau, Arif Kurnia Hadi, Deno, Hadir. Dimas, Habib ada. Baik, Hadir Suwandana, ada juga. Kemudian Kevin Simanungsong, Hadir, Pak. ya. Balita, ya. Kemudian M. Frodo, Hadir. ya. M. Ridho Fahrezi, ada. Baik, apa definisi khutbah? Jangan apa ke serangkaian kata-kata yang baik gitu kan untuk menyampaikan pada jemaah-jemaah. ya. Intinya Intinya kayak memberi nasihat gitu. memberikan nasihat dan wasiat pada tak. Oke, Suci silakan. Topik itu adalah ceramah keagamaan yang merupakan mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya, sama intinya mengajak kebaikan, ya. Tapi ketika dakwah ini tidak ada wasiat takwa. Itu aja kunci. Yang merasa punya Al-Quran harus membuka telinganya, memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Jadi maka dakwah adalah membawa umat kepada Allah. Maka di sini ada pendengaran di mana kita sadar umat ada ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama dan paling utama adalah kita harus tahu ridho Allah dan kita rindu ridho Allah. Kalau kita pakai itu diasah juga bagi seorang itu dakwah tadi disampaikan bahwasanya harus diri menjadi seorang yang saleh untuk layak melanjutkan pangkat naik pangkat menjadi seorang muslim. Dirinya harus baik, kenal Allah. Maka kalau seorang juru dakwah itu tidak kenal Allah, kalau juru dakwah tidak kenal Allah, bagaimana mungkin membawa umat kepada Allah? Ia tidak akan bisa makin kenal Allah. Harus layak mengajak hamba Allah kepada Allah. Perhatikan, buat kesimpulan jangan lupa ya. Maka akan terjadi musibah besar yang semula mengajak hamba Allah kepada Allah akan berubah mengajak hamba Allah kepada dirinya sendiri. Sehingga muncullah orang yang sedang disanjung karena besarnya jamaahnya, atau ingin disanjung besarnya pesantrennya dan seterusnya. Bukan Allah, akan tapi ingin membawa umat kepada dirinya sendiri. Dan nanti akan terjadi musibah besar setelahnya yang akan disebutkan dalam kajian malam hari. Oke, dengarkan video tentang materi dakwah. Ya. Jadi saya minta salah satu di antara kalian kelompok mempresentasikan apa yang sudah ada di video YouTube tadi. Baik, kepada kelompok satu, Bapak silakan dengan segala hormat. Presentasikannya nak, ke depan silakan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dakwah yaitu dalam Al-Quran berarti ajakan kepada kebaikan, yaitu ajakan kepada agama Islam untuk memeluk atau mempelajari agama Islam secara sadar. Contoh dakwah itu ada 3, yaitu dakwah bilisan, dakwah bilhal, dan dakwah bilqalam. Prinsip dakwah juga besar. Oke. Silakan duduk. Ya. Ke depan. Pertama, dakwah dan tabligh itu dapat dilaksanakan kapan saja. Jadi bebas. Apa contoh dakwah itu? Contoh misalkan peringatan Maulid, peringatan Isra wal Mi'raj. Nah, itu kapan saja bebas. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada rukun dan syarat. Nah, beda dia. Itulah enaknya itu ketika kita bertabligh dan berdakwah. Kemudian yang ketiga, tidak ada mimbar khusus
atau tempat pelaksanaan. Jadi contoh misalkan begini, nih, kita juga sini bisa berdakwah. Jadi nggak ada tempat khusus atau mimbar, paham? Kemudian waktu tidak dibatasi dan siapapun boleh berdakwah. Contoh misalkan Dino. Intinya adalah ayo kawan-kawan kita hijrah, jangan lagi ikut geng motor. Jadi Dino mengajak kebaikan, khususnya kelas 11 multimedia. Ayo teman-teman, mulai hari ini kita hijrah, jangan ikut geng motor lagi. Karena dampak negatifnya sangat tidak baik. Dia memberikan alasan, motivasi segala macam. Itu. Jadi dakwah saja boleh, ya. Tidak harus seorang penceramah atau khatib, beda. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah khutbah. Nah, khutbah itu dilaksanakan rutin. Contohnya setiap hari Jumat atau setiap 2 hari raya. Khutbah Idul Adha dan khutbah Idul Fitri. Kemudian ada rukun dan syarat. Inilah yang saya sampaikan tadi. Apa rukun khutbah yang pertama? Membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, membaca syahadat. Mantap, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Yang ketiga, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Oke. Yang kelima, wasiat takwa. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke? Paham? Berikutnya apa? Membaca salah satu ayat Quran yang mau dibahas. Contoh yang saya bilang tadi, sedekah. Ya, itu dibaca surah Al-Baqarah ayat 261. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Sampai akhir ayat. Itu membaca salah satu ayat. Nah, yang terakhir mendoakan kaum muslimin. Itu pada khutbah yang kedua. Allahumma fir lana lil muslimin wal muslimat. Nah, ini ya. Jelas? Oke. Kemudian ada mimbar khusus untuk menyampaikan khutbah. Makanya itu kan ada podium. Hidup podium biasanya ada anak kaki tangganya 3, 1, 2, 3. Itu sunnahnya 3 anak tangga. Kalau misalkan biasa aja, itu nggak mungkin. Jadi dia nggak ngikuti sunnah. Sunnahnya itu ada anak tangganya 1, 2, 3 anak tangga. Perhatikan ya. Ya, beda member khusus untuk tabligh atau dakwah. Kemudian waktunya terbatas, ya. Berkhutbah itu nggak mungkin harus panjang-panjang. Minimal tuh, maksimal itu 10 menit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Tak boleh lama-lama. Tapi kalau dakwah baru mau 1 jam, 1,5 jam, tergantung jamaahnya. Dan berikutnya adalah dilakukan secara khusus dan ada tata tertibnya. Inilah pertanyaan nanti akan saya berikan hadiah, insya Allah hadiahnya menyusul. Baik, alhamdulillah. Siapa yang tahu definisi khutbah? Oke, silakan nanya. Oke, jawab. Tujuannya menyampaikan hal-hal yang positif untuk membawa orang ke lebih baik, membawa orang menjadi lebih baik.
Ingat tujuannya lebih baik, hal yang positif. Yang pertama, siapa yang tahu syarat yang pertama? Ya, silakan. Memuji Allah SWT. Masya Allah, luar biasa. Tujuannya diamalkan dalam kehidupan sehari. Baik. Nah, depan. Dan tugasnya adalah yang laki-laki menuliskan isi ceramah khutbah Jumat di masjidnya masing-masing. Dah, oke? Yang laki-laki pas sholat Jumat, jadi khotibnya itu berceramah, catat apa isi materinya. Nah, kemudian kalian tuangkan di dalam isi khutbah tadi. Alhamdulillah. Nah, cari ayatnya, referensi dari Al-Qur'annya, ya. Bisa dipahami? Oke. Yang perempuan tugasnya adalah menuliskan pidato dakwah. Nah, bebas materinya apa saja. Tentang masalah pergaulan bebas, kenakalan remaja, boleh. Nah, kapan dikumpul? Minggu depan. Jadi harus satu-satu bisa ada ya yang memberikan hasil daripada pekerjaannya. Baik. Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita padakan materi kita pada pertemuan hari ini ya, khususnya masalah tabligh dan dakwah ya. Jadi harapan Bapak dengan anak-anak Bapak sekalian, mudah-mudahan bisa kalian terapkan di masyarakat ya. Ya, tidak pun kita menjadi seorang khatib, minimal kita berdakwah. Amin. Ya, dakwah kepada kebaikan ya. Yang penting banyak belajar, banyak membaca ya, sampaikanlah walaupun dengan satu ayat. Mudah-mudahan dengan satu ayat yang kalian sampaikan kepada orang banyak, ketika orang melakukannya, berbuat kebaikan, itu insya Allah pahala terus mengalir kepada kebaikan, khususnya kepada kalian semua. Ketika kalian mengajak kepada sebuah kebaikan, dan mudah-mudahan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak sekalian, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih.